kalau gue mau bilang bisnis agensi itu bisnis finance sebenarnya. Berapa persen dari omset yang seharusnya diinvestasiin buat branding? Founders Theory. Hai Fox, hari ini kita kedatangan David Chris dari Argo Asia. Halo. Bro David udah datang, thank you banyak. Sama-sama bro. Boleh diceritain tentang Argo Asia atau salah satu unit bisnisnya Connex. Iya. Bacanya betul. Connex ya. Iya betul. Boleh diceritain awalnya jalanin bisnis tuh kapan dan gimana ceritanya? Oke, berarti gue mundur belakang mungkin ya dari sebelum dibangun. Ya jadi gue base-nya dulu media bro gitu. Dari media gue kerja di Bandung, terus gue merantau lagi ke Jakarta, dulu di client side di FMCG, salah satu perusahaan FMCG. Nah jadi selama perjalanan di media, di FMCG, gue selalu berurusan sama agensi lah gitu. Gue selalu berurusan sama agensi, baik waktu di media maupun pas di FMCG. Nah dulu mungkin kita agensi masih nggak sebanyak sekarang mungkin ya gitu. Tahun berapa tuh? 2012 mungkin. Oke, 12, itu mulainya 2011. pertama Argo Asia? Belum. Nah masih banyak didominasi multinasional agensi lah gitu. Nah di situ gua ngelihat bahwa perkembangan kita di dunia agensi ke depan bakal besar. Kenapa? Karena needs-nya brand, karena mungkin gue dulu di client side ya gitu. Kita tuh benar-benar butuh yang localized content lah gitu. Nah, angle-angle itu kadang emang ya mungkin kita lihat sendiri, angle-angle itu bahkan didapetin sama ya kita yang emang lokal di sini gitu. Ya. Nah, dan dulu juga gue dari SMA emang hobinya bikin event gitu, create event, create program dari SMA, kuliah. Gue udah mulai kerja, udah mulai bikin event baik untuk kampus maupun untuk organisasi di luar gitu, baik di luar maupun di dalam. Nah dari situ gue mulai ngerasa kalau sebenarnya ini prospeknya besar gitu, dan gue ngerasa apa yang gue jalanin selama ini bisa jadi bekal lah, bisa jadi modal, bisa jadi bekal untuk gue memulai sendiri gitu. Karena ketika gue berhadapan sama beberapa agensi gitu, mungkin satu hal yang mungkin jarang gue dapetin adalah perspektif dari sisi brand sebenarnya. Nah itu yang gue coba gitu, itu yang gue coba bahwa treatment agensi itu bisa dirasain ke brand atau ke klien, tapi nggak sudut pandang agensi aja, tapi ada sisi dari kenapa sih brand mau brief ini atau project ini, kenapa mau dijalanin. Nah, gue ngerasa dengan modal yang gue rasa cukup gitu, gue coba memulai. Modal berapa tuh yang dirasa cukup waktu awal mulai Argo Asia? Modal lebih ke modal knowledge sih. Kalau agensi modal tunainya nggak terlalu signifikan Enggak, ya. Karena kan sebenarnya kalau gue mau bilang bisnis agensi itu bisnis finance sebenarnya. Karena kita muterin cash flow ya kan gitu. Karena kita tahu sendiri biasanya payment jarang tuh yang bisa dapat down payment. Biasanya TOP-nya H plus TOP-nya 30 H plus sekian gitu. Jadi sebenarnya kita muterin cash flow di situ gitu. Jadi dan awalnya juga bukan project besar gitu, project kecil. Gue mulai dari kreatif untuk Tahun berapa pertama kali mulai? 2015. 2015 itu berarti udah sekitar 9 tahun ya? Ya, betul. Selama 9 tahun ini di Argo Asia, klien yang lu bisa ceritain yang paling lu banggain hasil karyanya, nggak harus klien yang paling gede, tapi klien yang hasil karyanya lu paling banggain atau lu paling suka lah, hasil lu paling puas di sini tuh klien apa dan proyek apa sih? Oke. Gue sebut brand, oke? Ya. Gue dulu megang Mayora Group dan salah satu kliennya adalah Teh Pucuk Harum.
Wah, itu yang Dari matiin teh botol sosro ya. Ya, kita sudah mulai dari 2015 akhir bareng sampai terakhir lah akhir tahun kemarin gitu. Awal tahun kemarin. Oh, lumayan panjang ya. Lumayan panjang. 8 tahun 8 tahun. pegang teh pucuk harum. Betul. Jadi ini nih sosok yang membunuh teh botol sosro secara brandingnya ini. Ikut aja, ikut berpartisipasi. Gue nggak nangkep secara teknisnya kan kalau gue bayangin branding teh pucuk harum tuh si ulet ya. Ya betul. Pucuk gitu ya. Ya, Itu betul. konsepnya dari klien apa dari lu? Konsepnya dari klien sebenarnya itu dikerjain bersama semuanya, dan part Argo dulu sebenarnya lebih ke ketika semua campaign sudah firm dibahas bareng sama brand dan sama agensi baik ATL maupun BTL, gua lebih ke eksekusi untuk BTL-nya gitu. Tapi pas brainstorming bareng itu Ya, bareng-bareng ya, tuh. ya. Agensi yang kan biasa ada yang dilempar ke beberapa agensi, ada yang eksklusif ke satu agensi. BTL-nya lu doang yang pegang. Hanya gua doang gitu. Paham. Menarik. Hanya gua doang. Dari pengalaman lu pegang teh pucuk harum, itu kan FMCG juga. Ya betul. Mungkin itu salah satu yang tadi lu bilang ya, karena Ya, lu dari backgroundnya brand Ya, bisa masuk ya, ke sudut pandang mereka lebih ya, relevan gitu ya. ya. Yang pitching waktu itu gimana sih cerita pitchingnya? Itu kan waktu 2015 akhir kan berarti baru banget, baru usia setahun kan. Betul. Dan itu kan big deal banget tuh. Kalau dulu sebenarnya masuknya lebih ke kita mulai itu dari program event dulu sebenarnya. Jadi ada event kuliner, gue masuknya dari situ. Eventnya gue propose, konsep boothnya gue propose, konsep kreatifnya gue propose, sampai ke eksekusinya. Berawal dari situ. Event di mana? Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Kan kalau itu kalau skalanya Mayora itu kan sebenarnya event kecil ya. Ya mungkin. Bandung kan maksudnya Ya. sebesar apa sih boothnya memang waktu itu? 3x3, 13x13? Nggak besar sih, benar. Nggak besar kok. Gitu. Jadi 3x3 tapi ada beberapa. Ya. Gitu. Tapi artinya kan dari event kecil itu dapatlah proyek yang lebih besar. Betul. Ibarat kata lu dapat kepercayaan kecil nih, lu olah baik dapat kepercayaan besar. Betul. Ketika lu propose event ini, berarti kan yang nanganin gue nggak ngerti konsepnya Mayora gimana, tapi itu kan biasanya cuman head regional gitu ya. Atau Gua langsung ngomong ke sama pusat. marketing sih. Marketingnya pusat. Iya, betul. Jadi gua dari dulu Argo, dari dulu sampai hari ini kita emang langsung direct ke pusat, HQ-nya gitu. Terus dia puas tuh sama hasil event itu. Ya. Menurut lu kenapa dia puas sama, kan maksudnya kalau yang ngurusin event banyak banget gitu, nggak cuman Argo. Ya. Kenapa dia puas sama Argo? Nah, ini mungkin satu hal yang gua lihat ya gitu, gua lihat peluang ini dalam artian gua juga sebelum masuk ke Mayora atau Teh Pucuk juga gua observe juga gitu, gua research juga. Ini menurut gua ya, Iya. menurut gua. Subjektif lah ya. pasti. Subjektif gua lah ketika gua awal mula banget gitu dulu. Karena dulu Teh Pucuk Harum tuh emang belum masuk ke event-event yang emang menyasar anak-anak muda. Oke. Gitu. Jadi dia lebih ke mass market lah. Dia benar-benar main mass market, Multi segmen lah ya. multi Semua segmen, diserang ya kan? gitu ya. Jadi emang mungkin strateginya adalah dia penuhin di atas, dia hajar yang paling bawah gitu. Nah, ada gap nih gitu. Mungkin bukan gap ya, tapi mereka belum mulai nih ke arah sini gitu. Belum mulai untuk masuk next step ke atas. Nah, itu dasarnya gue coba propose sebuah event yang emang lebih anak muda, lebih urban, lebih mungkin lebih keren, lebih gaul. Emang gitu. event apa sih? Event musik? Event kuliner sebenarnya. Oke. Event kuliner tapi yang emang dikurate benar-benar bukan event kuliner pasar lah, tapi event kuliner anak muda lah. Mungkin kalau kayak di Apa sini. makanan Korea gitu? Enggak juga sih. Makanan khas Bandung juga? Makanan khas Bandung campur sih, mix gitu. Tapi emang lebih dikurasi aja tenan-tenannya. Kurang lebih kayak mungkin kayak break spotnya lah. Misal ya gitu. Kalau di Jakarta mungkin gitu. Tapi secara tenan kulinernya ya. Ya. Jadi lebih dikurasi. Nah itu yang pertama, itu yang gue coba propose gitu. Di luar akhirnya setelah itu gue coba propose lain, bahkan gue propose untuk masuk ke DWP.
Oke. yang dia tidak pernah Teh masukin. pucuk harum masuk ke Yes, DWP. Masuk dia? Masuk Waduh, 2016. mabok dah tuh DWP minum teh pucuk ya. Ya kan, jadi emang part of strategi lah gitu. Cerdas. Hanya untuk naikin nama gitu. Emang pro kontra gitu. Bahkan di komen-komen pun juga ya sama gitu. Wah ini teh begini, wah ini teh gini. Tapi ya berhasil mencuri atensi. Itu Gitu. tahun berapa tuh ya? 2016. 2016. Terus pas udah event akhirnya pas kapan tuh akhirnya lu pegang semua BTL-nya dia? Dari 2016. 2016 itu. Ya, dari 2015 itulah. Artinya di tahun pertama lu buka Argo Ya. udah langsung ada blessing buat dapat brand Ya, sebesar itu kan. ya, Itu udah betul. portfolio kuat banget kan. Ya, akhirnya udah berjalan, kita setiap brand plan bareng, brainstorm bareng, setiap campaign yang mau dijalanin bareng, bahkan akhirnya gua bikin plan untuk tahun depan mereka ngapain aja setiap bulan tuh kita bikinin plannya, event yang mereka masukin apa, jadi kita kurasi agar semua needs dan objektif mereka bisa terpenuhi gitu. Karena emang simple, ketika lu bisa ngerasa owning sama brandnya, pasti sebenarnya kita bisa ketemu apa yang sebenarnya jadi kekosongan di brand tersebut. Ya, apalagi kalau below the line itu kan lebih mudah konversi gitu ya. Ya, Jadi betul. mereka ngitungnya juga lebih gampang tuh Betul. untuk invest ya. Betul. Menarik. Betul. Selain kisah di Teh Pucuk Harum, Mayora, Ya. apa kisah sukses lu yang lu rasa ini lu puas juga sama hasil kerja lu di sini? Wah, Ini kan soal pengalaman banyak, gue yakin lu harus sortir dulu nih kan. ya yang Dari baru atau 2015 yang ya. lama? Terserah, bebas. Ya. Yang bisa jadi cerita. Gue rasa kemarin. Jadi ini pengalaman besar juga di gua gitu, learning yang yang jadi perubahan besar lah di gua juga. Pegang gitu. apa? Yaitu gue bikin IP sendiri, bikin festival sendiri. Si Konex itu? Yap. OTW? Ya betul. Oh oke. Ya, Seru karena- nih. Gimana tuh OTW? Jadi OTW itu salah satu IP-nya Konex. Jadi plannya adalah itu akan jadi IP, jadi umbrella IP yang dimana nanti turunannya akan ada musik, ada live konser, bahkan ada selain musik, festival dan live konser dan juga kulineri. Sebentar, gue nggak terlalu paham. Bedanya apa musik, live konser, sama festival? Bukan tiga hal yang sama tuh? Sorry, festival, Ya. Live Festival itu festival musik. festival musik, live konser, jadi internasional artis, Oke. satu artis. Kalau festival musik artinya berbagai Betul, musisi berbagai lokal musisi, gitu ya. ya berbagai musisi. Yang kemarin OTW itu kan festival musik ya. Betul, itu Oke. festival kita pertama gitu. Abis itu target lu nanti mau bikin live konser. ada live konser. Ini belum jalan kan? Belum, Akan. lagi. Oke, Iya, terus? akan. Gitu dan juga kulineri. Kulineri. Iya, tapi yang menarik adalah yang tadi gue bilang itu jadi perubahan besar, jadi learning besar karena mungkin gue sering ngerjain event gitu, baik buat brand, buat partner, Event kolaborasi sendiri ya gitu. Bahkan baik yang festival besar, festival yang biasa, kuliner, festival musik, roadshow, dari Argo udah pernah jalanin itulah, gue udah pernah jalanin itulah. Tapi ketika di event sendiri itu totally different. Setiap rupiah yang keluar ternyata nggak segampang itu ya. Iya. Kemarin gue ngobrol juga sama dari Cemara Noodle Bar, Igan. Nah dari Ignatius ya. Ya Ignatius Adrian, dia agency MBB lah. Ya. Ya dari 3 itu dia pernah kerja di 2 dari itu. Terus dia akhirnya bikin bisnis sendiri. Oke. Dan di situ dia juga cerita hal yang sama. Artinya yang selama ini dia kalau ngitung ya pokoknya keluar sekian ratus M, sekian puluh M. Iya. Pas dia keluar bisnis sendiri walaupun itu cuma 50 juta tapi deg-degan kayak ini bener gak nih ya? 50 juta nih. Kalau di klien kan kita sukses enggak ya apapun itu kita akan report lah dan itu kan berkala kan dan sudah ada budgetnya. Event over ya kita tinggal add cost. Ya. Jadi sukses nggak sukses walaupun belum pernah ya kita nggak sukses gitu dalam artian Masa sih belum pernah gak bukan sukses? belum pernah tapi meet ekspektasi brand lah gitu. Selalu. Tapi kan standar sukses beda-beda. Gak selalu meet expectation. Gak mungkin Selalu. lah masa 9 tahun lu selalu meet expectation. Enggak, ini kita ngomongin yang festival. Iya, festival selalu meet expectation. At least meet visitor. Meet visit. Nah itu tadi. Jadi ada 2. Kadang ada yang emang dia aimnya adalah untuk create jadi.
ada yang emang untuk di traffic gitu. Jadi itu maksudnya omsetnya. Jadi eventnya, jadi IP-nya. Yang penting Iya, jadi mungkin gitu. trafficnya nggak sebesar yang kedua, ketiga gitu. Tapi dari situ learningnya dapat. Iya. Nah, jadi eventnya ini gitu. Jadi Menarik. meet, emang tidak meet semuanya gitu, tidak meet semuanya. Tapi emang Ya. 2 poin besar Ya. itu yang emang kita bisa deliver lah. Gitu. Ibarat kata kan kalau dari punya klien itu meet expectation, tapi ibarat kata pun kalau miss the expectation itu lu masih kayak ya tetap udah dibayar lah. ya udah gitu kan. Nah, ya klien yang mungkin maksud gini, logis lah kalau klien punya 10 festival, satu miss expectation tuh mah biasa. Dan dia dananya juga besar. Betul. Sedangkan dana yang kita kelola sendiri kan pasti jauh lebih terbatas. Iya. Ya itu, jadi dinamikanya berbeda, pressure-nya berbeda, bahkan angle risetnya pun berbeda gitu. Jadi benar-benar ilmu baru sih. OTW kemarin bawa siapa aja yang nama-nama gede? Gua bawa ada 2 artis dari Asia, ada Sezairi sama Emeraldi. Oh dari Asia berarti? Dari Singapura sama dari Taiwan. Oke. Taiwan ya? Oh Filipina. Oke. Dari Filipina. Dari Indonya? Dari Indonya cukup banyak. Ada Nadine, ada Baku Cakar, ada The Pups, Rumah Sakit. Cukup banyak sih. Kita total artis, total performer itu ada 25. Dalam 4 hari? 1 hari. 1 hari? 1 hari. Berapa artis? 25. 3 stage. Oh 3 stage. 3 stage. Visitor total berapa? Kurang lebih di 10 ribuan. Ekspektasi lu awal berapa? Di bawah itu. Oh. Di bawah itu. Karena emang aim-nya, goals-nya gitu adalah IP ini jadi gitu. Mereka Event ini jadi. metodenya bayar tiket atau free entry? Tiket. Tiket berapa tuh? Start dari 150. Tiket. Nice. Gitu. Jadi banyak dinamikanya lah gitu. Dalam artian artis yang kita rilis awal pun juga bukan artis yang emang kita riset di awal sebenarnya gitu, karena banyak perubahan, banyak ternyata ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kita belajar untuk bagaimana ini bisa benar-benar tepat buat konsumen. Let's say festival music ya. Ya. Kalau OTW kan lu bikin sendiri. Apa off the week ya? Singkatannya Off the apa? weekend. Off the weekend. Yes. Nah kalau festival selain off the weekend, yang lu bikin sendiri, kan lu sering nanganin festival lain. Ya. Festival apa yang memorable buat lu? Atau festival yang punya cerita? Yang lu nanganin buat klien? Ya, Atau biasanya lu cuma tap in ke festival yang ada? biasanya kan gue bawa brand. Jadi brand itu ya either dia jadi supporting sponsor maupun main sponsor. Jadi festivalnya lebih ke sana. Tapi ada juga festival yang jadi IP-nya sendiri, yaitu si Teh Pucuk. Jadi gue bikinin 2 IP buat Teh IP Pucuk. apa ya? Jadi namanya Pucuk Cool Jam Festival. Sorry? Pucuk Cool Jam Festival dan Pucuk Culinary Festival. Yang satu tentang musik untuk anak-anak sekolah, yaitu kompetisi dan festival, ada festival besarnya dengan artis-artis nasional, dan satu lagi festival kuliner. Satu festival musik buat anak-anak sekolah gitu ya. Iya, satu festival kuliner. Betul. Muter di berapa kota tuh? 5 kota. Dua-duanya? Dua-duanya. Kita roadshow. Kalau OTW lu kemarin di Jakarta? Kita bikin di Malang. Di Malang. Akan bikin di berbagai kota? Betul. Jadi emang konsepnya kita emang roadshow. Kenapa di Malang awalnya? Ada beberapa pertimbangan kita lah. Dekat gitu. sama yang punya tempat? Enggak juga. Enggak sama sekali bahkan. Enggak sama sekali. Jadi kita mulai OTW kenapa di Malang? Yang pertama kita coba riset. Kalau kita festival baru, gitu. Kita festival baru, pendatang baru, bagaimana kita bisa dapat atensi dan bagaimana titik teraman kita saat kita bikin yang pertama. Kita ambil Malang. Kenapa kita ambil Malang? Kita cari emang titik teraman gitu. Kenapa? Karena kalau gua dengan mungkin kita pernah festival di Jakarta dan lain-lain,
bagi gua baru gitu untuk bikin di Jakarta dengan kompetisi yang Sangat sangat berdarah-darah ya. sekarang ya, apalagi tahun sekarang ya gitu. Tahun kemarin dan tahun sekarang itu festival bener-bener Berat ya. berat banget gitu. Iya, Jadi eh, objektif gua adalah gimana ini bisa punya nama, gimana ini jadi gitu, gimana ini meriah. Itu goals kita gitu. Apakah mau dibikin di Jakarta atau di Malang atau di Bandung atau dimanapun, goalsnya itu sebenarnya. Tapi akhirnya lantas kita ke Malang, karena itu tadi festival dengan konsep multi stage di Malang Ya. terakhir itu 2007 Buset. gitu, yaitu Sondrenalin gitu, terakhir 2007. Jadi kita tuh sampai ngerasain di DM, di komen, di apa namanya, ketika kita promo Betapa mereka bersyukur ada lagi gitu ya. adalah justru ini bro, mereka tuh bahkan nggak tahu. Jadi saking mungkin mereka ngerasanya kita jadi pertama gitu, mereka ngerasa pertanyaan-pertanyaan mereka tuh di komen ya, loh kak ini ya ini artisnya banyak banget, ini gimana ya rundownnya ya, ini maksudnya 3 stage apa ya? Oh, mereka nggak tahu Mereka multi nggak stage tahu itu gimana gitu ya. Iya kan gitu, karena mungkin 2007 Gen Z masih umur berapa tahun tuh? Buset. Iya kan gitu. Ya baru SD Baru kelas SD 3 lah. ya kan gitu, belum bisa datang ke event rokok. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Ya. Jadi kayak, Kak kalau ke stage 1 sama ke stage 2 itu bayar lagi nggak? Kak ini venue-nya beda ya gitu. Kalau kita pindah di stage 1 ini venue-nya masih di tempat yang sama Kak? Gitu. Enggak Jadi deh, harus naik kita- Metro Mini dulu. Jadi kita ngerasa kayak jadi pionir buat mereka lah gitu. Iya, Jadi iya, iya. wah enak ya bisa moving gitu. Padahal kalau di Jakarta, di Bandung udah sering. Ya kan, di Bandung, Jakarta sudah sering. Tapi di Malang ini hal yang baru. Ya. Dan ini yang buat antusiasmenya makin tinggi. Ini yang buat experience orang-orang yang datang ke sana gitu. Audiens yang datang ke sana mereka dapat experience baru gitu. Mereka nonstop untuk ngontenin gitu. Mereka foto, posting dan lain-lain karena ini hal baru buat mereka Ya, gitu. menarik. Dan yang terakhir lebih ke tahun politik gitu, lebih ke tahun politik. Karena kita lihat cuman Jatim satu-satunya yang emang tidak terlalu riuh dengan politik karena tidak ada yang diusung. Ya, menarik. Jadi festival musik itu salah satu bisnis yang biasanya orang nggak terlalu fokusin Ya, dan bahkan nggak terlalu jadi sorotan panggung gitu ya Ya. kalau ngomongin bisnis. ya, Sampai ada eranya Taylor Swift bisa merubah ekonomi betul. dari festival atau mungkin konser musik tunggalnya dia. Ya, Sampai diteliti jadi mata kuliah khusus gitu kan. iya ya, Di US tuh jadi mata kuliah khusus dampak ekonomi dihasilin sama Taylor Swift. ya, Sampai Singapura ya, dia kan kontrak eksklusif hanya boleh di Singapura kalau di Asia. ya betul. Nah dengan Ya, begitu betul. kan kita ngeliat ternyata kalau mau ngedorong ekonomi, pertumbuhan yang signifikan lewat hal sesederhana festival musik. Betul, Konser musik itu kan orang sebelumnya nggak pernah ngebayangin bahwa itu bisa mendorong ekonomi segitunya. betul. Ya, Ternyata dengan adanya konser musik yang luar biasa, penginapan hotel meningkat, restoran sekitar gitu meningkat, merchandise itu meningkat. belum UMKM yang dilibatkan. Yes, dengan berbagai hal yang luar biasa yang bisa dihasilin. Ya. Menarik. Tapi lu sambil jalanin Connect di OTW itu kan bagian dari Connect gitu ya. Ya, Lu betul. sambil jalanin Argo Asia sambil jalan. Betul. Sekarang employee di berapa Argo Asia? Kita di total Konex dan Argo di 50. 50-an. Ya. Itu kan itu kan masih butuh banget waktu, kehadiran dan otak dari David kan. Betul. Apakah sempat keteteran dengan adanya, ya nggak mungkin ngaku juga ya kalau keteteran di depan kamera, masa iya saya keteteran klien, nggak mungkin. Tapi gimana caranya supaya tidak keteteran megang beberapa unit bisnis sekaligus, karena kan ada Connect dengan OTW-nya, Argo juga masih dengan Ya. regular klien. Ya. Ya, keteteran sih enggak lah ya, aman lah ya, aman lah. Untungnya mungkin di Argo gitu, tepatnya di Argo kita sudah punya tim yang solid lah gitu. Kita udah punya tim yang solid dan juga sudah punya existing klien, kontrak klien. Jadi emang
regular project kita pun juga dari klien-klien yang retainer, yang kontrak. Jadi pun timnya pun sama. Jadi mungkin lebih ke controlling. Kalau di Argo sekarang lebih ke controlling project gitu. Terutama mungkin project-project yang besar gitu, yang nilainya besar. Eh, eh, Waktu gua akan lebih banyak di situ sih gitu, sebagai supervise lah gitu, mastiin bahwa apa yang kalian kerjain, apa yang tim kerjain benar-benar on brief, ngejagain itu gitu, baik secara proposalnya, decknya maupun juga budgetnya gitu. Artinya Dan timnya tuh kreatifnya. udah mateng lah ya. Ya, jadi lebih ke supervise hal-hal yang fundamental lah gitu, terutama brief ya gitu, objektif brief ya, gitu bisa ngejawab itu gitu. Tapi kalau udah day to day, apalagi saat event, saat syuting, saat apapun itu gitu, udah remotely jalan sama semua tim. Yang menarik adalah di Argo gue lihat ini juga lu masukin holistic sampai art agency Ya, gitu ya. ya. Artnya lu pegang, kan biasa orang ngomong branding, marketing gitu. Ya. Kalau dari sisi artnya apa yang lu pegang? Sebenarnya kalau dari sisi art agency gitu, ini emang masih lagi on develop, lagi berjalan. Jadi sempat itu tadi gua harus bagi waktu antara emang Argo emang main bisnisnya BTL sendiri gitu. Kita secara main ya, gitu main bisnis kita BTL, sisanya di kreatif. Nah, kita juga mulai pelan-pelan gitu, mulai nyicil pelan-pelan adalah mau ngerambah ke art. Dalam artian gua kerjasama dengan seniman sih. Jadi kerjasama dengan seniman di mana nanti setiap project yang datang dari brand itu dikolaborasiin, bahkan mungkin kreatif direkturnya adalah senimannya sendiri, gitu. Dan kita baru mulai dari satu seniman dulu. Seniman di industri apa nih? Maksudnya dia pelukis? Street artist. Oh, street artist. Street artist, gitu. Nah, kita mulai dari situ dulu. Menarik. Seumur pegang Argo, berapa Billcom paling gede? Nggak usah baca brandnya. Berapa Billcom yang paling gede yang pernah lu pegang? Billing komitmen yang paling besar? Nilainya berapa? Setahun. Ya, setahun. 40 M. Pas lu dapat 40 M tuh, itu billing komitmen kan dalam setahun kan. isinya tuh tanggung jawab gitu ya. Ya. Ketika lu dapat billing komitmen 40 M, biasanya di nilai 40 M itu ekspektasi klien ke lu itu lebih ke konversi atau ngomongin awareness, ningkatin interest brand, atau ngomongin konversi dari nilai 40 M itu harus hasilin omset saya meningkat sekian ya. Oke. Sebenarnya lebih ke awareness dan brand sih gitu. Jadi bagaimana karena kalau biasanya di brand sales itu kan emang sudah ada divisi sendiri, ya kan gitu. Programnya beda emang. Jadi kita di marketing ya, programnya di marketing ya mastiin orang sales tuh gitu punya senjata gitu. Mereka punya senjata, jatuhnya kita investasi lah sebenarnya gitu. Jadi ketika tim sales jualan jalan, ya afisnya sudah rata lah ya kan gitu. Nah jadi lebih ke sana sih, lebih ke sana untuk ningkatin mungkin di bumonya gitu, atau brand use most often-nya gitu, dan mungkin awareness-nya juga gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kenapa gue nanya ini? Karena kan ini Founders Theory, penonton kita tuh pemilik usaha, pemilik bisnis. Biasanya cukup enggan. Banyak yang masih cukup enggan buat investasi ke branding. Di bayangan orang itu branding itu nggak hasilin konversi langsung. Ya betul. Nggak ada penjualan dari upaya-upaya branding. Jadi mereka mau segala sesuatu yang kalau gue keluar sekarang ya besok udah balik, seenggaknya balik modal lah gitu. Nah sedangkan kalau mereka nggak ngelakuin upaya branding, mereka dibabat sama yang ngelakuin upaya branding. Betul. Nah mereka cuma selalu bilang gila itu orang bakar duit, kayaknya dia cuci duit deh. Nah, cuman di sisi lain yang orang banyak nggak paham adalah upaya branding itu sesuatu yang penting. Karena itu nilai investasinya buat masa depan dan buat membantu tim sales jalan. Pertanyaan gue adalah dari sudut pandang agency atau anggaplah konsultan gitu ya. Buat brand, berapa persen dari omset yang seharusnya diinvestasiin buat branding? Oke, ini dari sisi gua, dari sudut pandang lu nih ya, berapa persen dari omset setahun yang seharusnya diinvestasiin buat branding untuk sebuah usaha?
10-15% gitu. Dengan catatan persentase ini kan persentase yang gue bilang cukup besar ya. Karena kan ada beberapa usaha yang bahkan profitnya aja cuman kisaran belasan sampai 20%. Kalau mereka profitnya belasan sampai 20%, mereka tuh murni bisnis trading kita anggap. Ya, anggaplah toko bangunan gitu. Dan mereka profitnya cuma 15-20%, harga juga price sensitif yang harus ditekan-tekan. Kalau untuk konteks mereka itu harus tanam investasi branding di berapa persen dari omset? Sebenarnya balik lagi ke goals mereka Goalsnya cuan lah. Karena gini, kalau namanya marketing kan mereka invest, ada yang short term, ada yang long term. Ketika mereka mau invest untuk sesuatu yang emang mereka aim gede di jangka panjang, ya mungkin 5-10 itu angka yang emang mereka bisa invest, yang emang mungkin efektif untuk bisnis mereka ke depan. Tapi detik ini kan profit mereka cuma belasan persen. Anggaplah 18%, 20%, profitnya cuma segitu. Mereka dipikir-pikir, mau sih saya branding, cuman masa saya jadi gak ada profit kalau saya keluar 5-10% gitu kan. Maksudnya itu 10 dari profitnya mereka. Oh, berarti 1% atau sekitar 2% dari omset gitu ya. Betul. Itu untuk investasi branding. Oke. Karena kadang-kadang kita tuh ketemu sama founders yang DNA-nya tuh trader. Mereka yang memang cuman ngomongin jual beli. Orang bahkan nggak tahu nama mereka nggak penting. Nah, cuman kadang-kadang kan untuk jangka panjang pasti nggak bisa. Betul. Mereka selalu maunya, saya nggak mau tuh harga saya dibandingin terus. Saya nggak mau perang harga sama kompetitor. Tapi mereka juga ngebangun branding. Nah, kalau ngebangun branding kan orang harga kita lebih mahal pun dengan adanya branding orang percaya. Bisa terima. Sedangkan branding kan butuh waktu. Betul. Menurut lu kira-kira investasi dengan jangka waktu berapa brand itu baru kerasa impactnya? Berapa lama, berapa tahun atau berapa bulan investasi ke branding tuh mulai kerasa? Kan kita tahu nggak mungkin sehari, tapi pasti ada dong jangka waktu yang kita ngeliat kalau udah segini nggak berjalan, berarti kayaknya nggak works nih branding gue harus entah rebranding atau gimana dengan strategi lain. Berapa lama sih dari sudut pandang lu? Paling cepat 2-3 tahun. 2-3 tahun orang mulai kedengeran gitu ya. Itu harus konsisten ya tapi gitu. Karena emang tapi menarik sih. Banyak pengusaha gitu, banyak pengusaha yang emang ya benar nggak salah kok gitu. Kita fokus ke sales, branding ya bagi kita selama masih bisa jualan, masih masuk omset ya ngapain. Nah, tapi akhirnya nanti akan ketemu satu titik salesnya stagnan. Nah, di saat itulah dia butuh branding. Dan menurut gue udah terlalu terlambat. Pas salesnya stagnan biasanya kompetitor, karena kompetitornya udah besar brandingnya. Betul, ya. Nah terus lu baru mau bangun branding, dia udah bangun itu dari 2-3 tahun lalu. Ketika kita lagi kuat, kompetitor lihat, waduh ini menarik nih, dia masuk branding. 2 tahun lagi dia besar, sales kita mulai stagnan karena dimakanin sama kiri kanan. Terus dia mulai bingung, kenapa ya orang kiri kanan gue kok harga lebih mahal? Tapi pada ini karena dia pintar edukasinya, digitalnya udah kuat, orang udah tahu di mana-mana dan segala macam. Itu balik lagi ke mindset jangka pendek, jangka panjang ya. Ya, karena kan mungkin mereka punya goals sendiri-sendiri ya gitu. Apa yang mau dikejar sebenarnya dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Jadi kalau mereka baru sadar ketika stagnan, ya mungkin effort mereka akan lebih besar untuk gimana compete di marketing dengan kompetitornya. Ya effortnya pasti akan di sana gitu. Perangnya pasti akan di sana. Kalau lu pegang BTL biasanya untuk konteks FMCG, lu lakuin apa sih selain festival? Sebenarnya banyak bro. Jadi di event tuh mungkin orang yang lihat mungkin event musik, event kuliner gitu. Sebenarnya ada direct selling. Apa variasi tap in secara praktisnya apa tuh? Kalau direct selling dalam bentuk apa? Macam-macam. Direct selling itu bisa langsung ke konsumen, direct ke konsumen ketika ini yang lu lakuin ya? Iya, yang kita lakuin. Bahkan konsep door to door pun kita lakuin juga. Kita lakuin juga. Kalau direct selling dalam bentuk apa? Maksudnya door to door tadi? Atau ada variasi lain direct sellingnya? Direct selling ya tadi ya door to door, kita di hangout place gitu. Terus di hangout place lu ngapain? Kita open booth.
ada SPG, open booth, ada activity, ada engagement, ada games atau ada program yang kita tawarkan di sana atau consumer promo yang kita tawarkan di sana. Menarik. Gue pernah lihat tuh Panorama Tours. Mm-mm. Dia open booth, terus ada isinya cuman ada satu orang yang jaga, games buat muterin itu tuh. Apa namanya tuh ya yang si bisa spinning wheel-nya gitu lah ya. Spinning wheel tuh ya bisa dapat hadiah. Di depan restoran salah satu restoran Chinese kalau nggak salah, gue lupa ya namanya, kalau nggak salah Angke kali ya, di depan restoran Angke gitu ya. Nah dia taruh tuh spinning wheelnya dia. Ya gue tuh awalnya nggak nangkep gitu ya, karena gue jarang ngeliat tour travel itu biasanya paling banter ya, cuman tap in di mall. Ya ada mall ya udah ikut bazar, tapi ya pas lagi bazar tour travel ya semua tour travel ada di situ gitu kan. Terus menarik juga cara pikirnya ketika dia masukin aktivasi brand di depan restoran gitu ya. Restoran yang spesifik harganya lumayan mahal. Yang datang ke situ kemungkinan besar kepikiran buat jalan-jalan ke luar negeri. Karena sekali lu bayar bill di restoran itu at least 1,5-2,5 juta pasti keluar minimal. Ya ke luar negeri itu udah ya pasti setahun mereka 2-3 kali lah. Dan dengan begitu mereka tapin itu jadi sesuatu yang menarik, dan itu pun agency bisa bantu lakuin gitu ya. Menarik. Kalau door to door pengalaman lu ngerjain brand apaan door to door? Le Mineral. Door to door. Iya. Yang pas galon itu. Iya. Serem. Tapi kita ini satu kelompok karena gue kelompoknya Cleo juga. Kita kelompok BPA Free juga, bro. Iya. Iya. Seru. Door to door galon itu gue baru lihat kayaknya sekitar berapa bulan yang lalu apa 1 tahun yang lalu kali ya? Ya, apa lu udah lakuin dari lama? Dari tahun lalu. Persis lah ya. Karena itu menurut gue muncul di TikTok. Itu sebenarnya menurut gue sangat cerdas, dan ya Le Mineral jujur aja ya gue ngomong ya. Mayora itu unggul ketika teh pucuk harum itu bisa nguasain jalur distribusi. Udah masuk ya dia masukin Le Mineral tuh gampang Mayora. Nah ya beberapa kompetitornya itu sulit di jalur distribusinya dan juga di pendanaan juga nggak segede dia lah. Nah dengan dia pendanaan segede gitu menarik. Tapi Le Mineral kan juga sempat masuk ke podcast gitu ya. Nah itu kan berarti hitungannya ATL ya? Hitungannya ya placement. Itu lu nggak pegang ya? Enggak, ada agensinya lagi. Yang lu pegang itu yang BTL-nya. Betul. Iya. Pas door to door ngerahin berapa pasukan waktu itu? Cukup banyak bro gitu. Jadi ribuan? Enggak, ratusan? 100 sekian. Itu targetnya cuman apa? Jakarta dan kota-kota besar ya? Tangerang, Jateng, Jatim. Iya. Iyalah dianterin langsung gitu ya. Walaupun ya sekali buang itu ya. Karena yang kita jual, yang kita jual dan kita tawarkan ke konsumen kan galon. Saya nggak bisa nawarin konsumen yang lagi lewat, tawarin galon terus dia pulang gotong-gotong galonnya kan nggak mungkin. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Jadi bener itu. Treatmentnya adalah ya kita antar. Kita nggak mungkin kan kita buka di kafe tawarin galon gitu. Kalau mau dia bawa sendiri gotong gitu kan nggak mungkin. Tapi kan itu door to door itu orang biasa nggak kepikir bahwa agensi itu ada yang mau nanganin end to end sampai ke situ kan. Biasa kan dipikir agensi itu pasang iklan sosmed. Ya gitu-gitulah cari KOL. Nah ternyata agensi BTL ini Argo salah satunya yang gerak deh. Selain Mayora Group, klien apa lagi yang lu pegang yang menurut lu memorable? Sampurna. Nah ini banyak pertanyaan nih. Bukan pertanyaan tentang brandnya tapi strateginya ya. Kan kalau ngomongin Sampurna itu kalau BTL itu ciri khasnya itu adalah perempuan SPG maksudnya ya. Cantik dengan pakaian yang menarik. Gitu ya. Nah yang lu lakuin lebih kemana tuh? Kita benar-benar fokus di BTL-nya kalau untuk Sampurna. Kita pegang jalan all brand-nya. Jadi kan Sampurna punya beberapa brand. Marlboro, IQOS, Jisamsu, Email dan lain-lain gitu. Jadi hampir semua brand kita handle. Gitu. Tapi emang dibagi ya, karena emang ada beberapa agensi gitu yang dikontrak, salah satunya iyalah, kita. Itu terlalu besar. Gitu. Jadi emang kadang kita ngerjain brand A, kadang ngerjain brand B gitu. Jadi semua activity mereka untuk event dan activation. Let's say event nih. Mereka pasti senjata andalannya itu SPG.
Apalagi coba selain SPG? Yang gue sebut senjata andalan itu sesuatu yang punya nilai konversi yang tinggi gitu ya. Ya, Apa selain SPG? sebenarnya kalau di event SPG kan sebenarnya salah satu supporting kita lah. Gitu. Salah satu oke. Selain SPG apa? Programnya sendiri, eventnya sendiri, gitu. Jadi Kan lu cuma sebagai salah satu sponsor atau sponsor utama. ada yang sponsor utama, ada yang sponsor sendiri, ada yang owning event sendiri. Oh, lu pegang juga? Ya, jadi ada yang bikin event sendiri, gitu. Jadi kalau dibilang tadi SPG, ya itu salah satu supportingnya. Tapi kenapa audiens mau datang? Kenapa audiens mau nyoba? Kenapa akhirnya audiens mau beli? Gitu. Dan kenapa akhirnya audiens pulang dan dia akhirnya pakai produknya atau emang switching? Alasannya adalah nikotin, Mbak. Iya. Iya, Karena emang kita juga nyasar kan juga emang yang emang perokok juga lah, gitu. Kenapa gue mau tanya karena ini. Kalau dari sisi ATL-nya, pertanyaan gue tuh, gue gak nanya ke lu, tapi yang gue biasa diskusin adalah gue suka sama cara marketing mereka nembak emosi. Lu kalau ngeliat iklan rokok kan gak pernah ada gambar rokoknya ya. Betul. Satu karena regulasi. Tapi yang kedua menurut gue regulasi itu malah memaksa mereka jadi berpikir tepat. Lebih kreatif Ya, jadinya. karena menurut studi di Harvard 90% pengambilan keputusan pembelian tuh karena emotional buying, bukan karena rasional. Dia nggak beli karena tembakaunya lebih murah, yang function nggak kayak gitu. iya. Mereka tuh cuman pas ngeliat, wah pas ada brand katakanlah brand A gitu ya, lo cowok loncat pakai, wah kayaknya berani banget, terus tiba-tiba naik mobil jeep, wah. Kayaknya Jadi kalau lu diasosiasiin brand itu dengan kegagahan, dengan keren, dengan macho laki-laki, ya Marlboro lu tahu deh dan segala macam kan. Nah itu menurut gue cara cerdas. Nah ketika di BTL ya pasti larinya kalau nggak festival musik, festival dan segala, ya pasti rata-rata festival musik lah. Nah itu kan owningnya pun kadang-kadang yang gue lihat owning event tuh dalam artian mereka sebenarnya cuman ya yang tadinya IO itu mereka disuruh bikinin, akhirnya mereka cuma ngopi paste konsep itu mereka bikin sendiri gitu ya. Nah tapi kan kalau ngomongin mereka tap in ke event, mereka cuma andelin booth yang menurut gue ya bootnya mah standar. Mereka punya dana besar lah, mereka bisa bikin apapun dengan uang itu, nggak ada yang menarik dari itu. Tapi yang cukup menarik adalah penggunaan SPG. SPG ini kan kita tahu perokok rata-rata laki-laki, walaupun ada juga mungkin perempuan. Tapi SPG kan jadi magnet. Masalahnya dari SPG dan dari ATL yang tadi, semua brand rokok menurut gue stylenya sama semua. Begitu doang. Satu mungkin karena pemain lebih sedikit. Walaupun banyak brand tapi dia lagi gitu ya. Tapi gimana ketika lu pegang beberapa brand, lu tadinya pegang dari Sampurna brand A-nya dia, terus lu pegang brand B-nya. Kan jujur aja USP-nya nggak terlalu jauh beda gitu. Ya, USP produknya gitu ya. Nah terus gimana cara lu bikin variasi, bukan jadinya kanibalisme antar brand itu? Sebenarnya enggak, karena kan setiap brand mereka punya segmen marketnya masing-masing. Masa sih? Kayak Marlboro, mereka lebih fokus adventure. Which is berarti pemotor, gitu, pemotor, komunitas motor, komunitas mobil, gitu. Marlboro itu adventure, oke itu lebih jelas lah ya. Terus brand lainnya apa? Yang lu pernah pegang ya, maksudnya yang USP-nya lu dapat gitu? Ya, IQOS. Oke, itu jelas lah. Ya kan, gitu. Emile, nyasar musik. Oke. Ya kan, jadi mereka sudah clustering masing-masing sebenarnya di setiap brand. Tapi IQOS juga kalau festival musik ikutan? Ikut. Tapi kan nggak semua festival. Mereka mengkurasi festivalnya, gitu. Jadi bagaimanapun brand benar semua emang yang disasar adalah perokok, gitu. Tapi kan marketnya karakteristiknya beda-beda. Samalah kayak teh tadi, semuanya minum teh. Gitu, tapi mau nyasar market yang mana nih, gitu. Teh untuk anak muda yang easy going, langsung ambil aja gitu, nggak perlu mikir, nggak perlu mesti habis makan atau nggak perlu habis manapun gue minum, atau ada emang nyasar benar-benar ke kulinernya, ya kan itu beda-beda gitu. Jadi mereka udah clustering sendiri, ini target gue ini nih gitu. Akhirnya segala bentuk activity di lapangan nyesuaiin sama target. Gitu. Jadi ketika kita nyasar
anak motor, ya berarti kegiatan-kegiatan yang emang disukai sama anak motor gitu. Kita nyasar activate HOP pun, HOP yang ditongkrongin sama anak motor gitu. Kita nggak mungkin activate cafe yang emang atau klub yang anak motor aja nggak ke sana. Ya. Artinya kan dari pengalaman lu pegang brand yang besar sekalipun, mereka tuh punya USP masing-masing dengan target yang tersegmen. Ya. Nah seringkali kan pebisnis yang mungkin omsetnya baru kisaran 1-10 M per bulan, itu udah berniat mengincar seluruh Indonesia. Ya. Gue sering banget ketemu founders skincare nih. Ya. Skincare lu target pasar siapa? Seluruh perempuan dan laki-laki di Indonesia. Ya. Padahal ya bukan perusahaan kecil, memang omsetnya udah 1-10 M. Ya lumayan lah dengan mereka lean, gak ada toko offline, mereka semua online dan segala macam. Tapi mereka gak terbiasa berpikir tersegmen di customer. Ya. Kalau dia jualan makanan, ditanya makanan lu buat siapa? Ya buat semua orang yang lewat sini atau yang tinggal di sekitar sini. Padahal kan segmentasi pasar itu yang bahkan di brand-brand segede yang lu tadi ngomongin aja. Ya oke lah, kalau teh pucuk mungkin kita keluarin sedikit karena lem mineral teh pucuk itu bisa diminum sama siapapun ya kan. Ya. Mau kakek-kakek ompong sampai anak kecil baru belajar jalan bisa minum gitu. Ya. Cuman kalau tadi rokok aja kan mereka bagi-bagi lagi Bagi-bagi lagi benar. segmentasinya. Bahkan sebenarnya teh pun punya segmentasi kalau mau kita Betul. bahas gitu Ya, ya. ya. Teh rasa-rasa sama teh Ya. itu beda lagi. Ada yang ada soda, ada yang enggak Ya, juga ya, beda ya. lagi. Menarik. Hari ini gue belajar banyak dari sisi pengalaman David Ya. di Argo. Ya. Dan gimana cara yang menarik adalah agency yang akhirnya bikin entitas bisnisnya sendiri. Ya. Dan memang benar-benar beda ya. Ya. Tapi menurut gue itu sangat menguji kita punya sense yang awalnya biasanya lebih tidak terlalu berhati-hati gitu ya. Tapi ketika lu punya OTW di Konex, jadi ketika lu nanganin festival, lu jadi mikirnya ini festival gua nih. Kalau ini festival gua keluarin gak nih gitu kan ya. Itu melatih mental luar biasa sih. Ya. Menurut gua ya kayak ya kita ngajarin anak kecil naik motor waktu di umur 17 gitu ya, atau kita ngajarin anak kecil naik sepeda sama itu anak sendiri, itu beda. Deg-degannya beda. Iya, dan kadang-kadang lucunya bisa jadi anak orang lebih jadi daripada anak sendiri gara-gara kita terlalu overprotective. Ya. Nah, nggak selalu megang bisnis sendiri bakal lebih berhasil dan bikin megang bisnis orang lebih careless dan gagal. Ya. Sometimes pegang bisnis orang karena kita nggak terlalu. Ini contohnya di broker saham, bro. Ya. Kalau lu broker saham atau broker forex, ketika kita main saham pakai duit orang atau pakai duit demo account gitu, kita kan lebih santai, kan? Bukan duit kita. Ya, jadinya bisa lebih menjaga emosi. Lebih berani. Dan ya jadi nggak terlalu serakah juga. Iya. Benar-benar bisa ngatur persentase untung. Giliran duit sendiri, Deg-degan tuh. mau mentalnya masuknya. langsung berubah tuh. Wah, masa gue close sekarang gitu kan. Nah, itu malah nggak jadi apa-apa kadang-kadang. Iya. Nah, itu makanya pembelajaran-pembelajaran ini, pengalaman lu di Argo bisa lu bawa ke OTW, pengalaman lu di OTW bisa lu balikin lagi ke Argo. Pembelajarannya adalah teori dan praktek. Itu nggak selalu harus pilih salah satu. Kadang-kadang orang kalau jadi konsultan selalu dibilang, lu cuma ngerti teori. Lu bilang marketing ini, lu pernah bikin bisnis gak? Ngomong aja pinter marketing. Betul, kadang-kadang kalau gak ada prakteknya, teorinya itu jadi selangit. Dengan bahasa-bahasa yang rumit, dengan strategi-strategi yang terlalu mambo jambo gitu. Tapi di sisi lain, praktisi-praktisi bisnis yang gak mau belajar teori, mereka sangat subjektif. Seringkali bisnisnya gak bisa jadi ekosistem karena mereka terapin apa yang berhasil di bisnis A, semua harus pakai tekniknya sama di bisnis B begitu karena mereka berhasil dengan teknik itu. Ya, ngerasa success story gua udah sampai di sini karena cara gua nih. Iya, gitu. dan ketika mereka coba di unit bisnis mereka yang berbeda nggak berhasil. Ya, Ya betul. akhirnya nggak pernah berkembang. Betul. Jadi kenapa enggak kita daripada ribut teori dan praktek dikombinasiin aja. Kalau kita berhasil di satu unit bisnis, ya kita belajar ngembangin dari sudut pandang yang lebih beda. Ya. Lihat lebih banyak industri yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya banyak teori yang mutakhir, kenapa kita nggak coba aplikasiin langsung ke jadi real bisnis? Itu akan jadi cerita yang sangat berbeda. Dan teori dan praktek itu dua hal yang emang nggak bisa lepas sebenarnya gitu. Mau dibilang banyak teori tapi
lu nggak punya bisnis atau lu ngomong doang gitu. Tapi kalau nggak ada teori yang itu pun, lu juga nggak punya fundamentalnya. Apa yang mau gitu. dipraktekin Apa gitu yang mau kan? dipraktekin? Teori gitu. kan orang banyak gini, Iya. teori nggak penting. Iya. Udah yang penting praktek. Hanya Iya. apa yang mau dipraktekin Akhirnya itu ketika apa? dia praktek dan salah, akhirnya dia balik lagi refer untuk teorinya yang benar mana sih? Iya. Gitu. Tapi di sisi lain juga sama ya. Iya. Kalau kita mengunggulkan banget teori, akhirnya kita balik lagi bukannya benar-benar Nggak dapet ngomongin learningnya. Iya, bukan ngomongin omset, kita ngomongin adu strategi nih. Iya. Wah, menurut gua teknik yang paling tinggi itu social media management. Enggak, menurut gua ini adalah SEO Google. Aduh, pusing. Ya. Jadi inilah gunanya ada David Kress di sini buat ngajarin kita tentang kombinasi antara teori dan praktek di skala dan jenis industri yang David jalanin. Ya. Dan menurut gue ini sangat mahal. Ya. Terima kasih banyak. David, ada gak yang mau lu sampein ke penonton para pebisnis? Para pebisnis. Oh, buat dari gua ya gitu. Mungkin learning gua ngebangun Argo sampai hari ini dan juga Connex gitu. Satu hal yang jadi pegangan gua, bahkan mungkin jadi value gua di Argo ya gitu. Itu yang gua jalanin adalah gua benar-benar fokus ngasih value ke partner. Baik itu ke partner maupun ke klien. Goals gua bahkan untuk bisa ngasih perasaan assurance dan reliable. Gitu. Karena besok mungkin akan ada harga yang lebih murah. Ya. Atau bahkan ada ide yang lebih brilian. Oke. Ya kan? Gitu. Ada agensi yang lebih murah, lebih brilian, lebih hebat gitu. Kapanpun itu datang gitu. Jadi kalau gua mau perang-perangan harga akan ada ujungnya. Ya. Gitu. Akhirnya apa? Yang gue bisa kasih adalah value yang emang mereka bisa rasain. Karena masalah di event, apalagi ini gue ambil konteks di event gitu. Event tuh masalahnya minor dan major selalu ada lah. Gitu. Bahkan gue selalu ngomong ke klien, gue gak akan pernah bisa janjiin eventnya smooth. Ya. Pasti akan ada masalah minor dan major. Tapi yang gue bisa buktiin dan bisa pastikan adalah ketika ada masalah, backupnya selalu ada. Gue instant action untuk perbaiki itu semuanya. Dan gua garanti itu tidak akan terjadi lagi. Gitu. Jadi perasaan reliable dan ngasih assurance ke klien lah, ke klien atau ke partner, itu yang buat kita baik dengan partner maupun dengan klien bisa terus tumbuh panjang. Makanya semua klien-klien Argo dari 2016, dari 2015 sampai hari ini. Wow. Gitu. Jadi hari ini gue tangkep pembelajaran mahal adalah dalam menjalani bisnis, industri apapun, kategori bisnis apapun, Ya. ada kemungkinan gagal. Nggak cuma festival. Betul. Kita pasti bisa ada kesalahan kata, kesalahan produk, kesalahan banyak hal. Banyak minor, major, Yes. masalah barang, masalah booth bermasalah, ini nggak jadi, iklan editing salah, ini Ya. semua salah. Salah pengucapan, gitu. Salah apa pengucapan, aja ya. Salah semuanya penafsiran kan dari orang. salah, Tapi gitu. ketika kita salah, nggak usah terlalu besar menghukum diri, tapi lebih ke langsung gerak untuk bertanggung jawab dan pastiin itu nggak terulang lagi. Ya. Nah, gerak pertanggungjawaban itu yang lebih ditunggu sama konsumen dari setiap founders daripada sibuk membuat teori bisnis atau rencana bisnis yang tanpa salah. Ya. Karena nggak ada rencana bisnis yang tanpa salah. Betul. Lu mau bikin bisnisnya tanpa salah kayak gimana, lu pas jalanin terlalu banyak faktornya. Tapi kalau lu udah siapin semaksimal mungkin di perencanaan, bukan berarti nggak berencana, Ya. siapin semaksimal mungkin di perencanaan, ketika berjalan dan ketika salah pun lu punya room for error yang lu langsung cater buat solusiin. Yes. Thank you banyak di episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye folks.